Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Wijaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik, dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan metode Newton-Raphson. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Saya menjelaskan metode Newton atau Raphson. Metode Newton-Raphson adalah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk menemukan akar-akar persamaan non-linear. Metode ini menggunakan turunan fungsi untuk menghitung aproksimasi solusi yang lebih akurat secara iteratif. Pengenalan metode Newton-Raphson di sini ada 3. Yang pertama, iterasi cepat. Metode Newton-Raphson dapat mencapai konvergensi dalam beberapa iterasi tergantung pada tingkat akurasi yang diinginkan. Yang kedua, keakuratan tinggi. Dengan menggunakan turunan fungsi, metode ini dapat menghasilkan solusi yang sangat akurat. Yang ketiga, aplikasi luas. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis persamaan non-linear dalam bidang sains maupun teknik. Ya, lalu selanjutnya ada konsep dasar metode Newton-Raphson. Yang pertama ada taksiran awal atau nilai prediksi awal yang dimana X0 itu. Lalu yang kedua ada iterasi, yaitu menghitung nilai akar baru berdasarkan nilai perkiraan atau taksiran awal sebelumnya menggunakan turunan fungsi. Dan yang terakhir ada konvergensi, yang dimana ketika kita melakukan proses iterasi yang terus menerus, itu nanti kita bisa menemukan solusi dari sebuah persamaan, apakah itu konvergen atau tidak. Nah, selanjutnya persamaan umum metode Newton-Raphson. Yang pertama ada persamaan iterasi, yang dimana di sini ada X baru sama dengan, atau X0 ya, kita sebutnya X0 sama dengan X lama, ya, X lama, atau kita bisa bilang ini X0 lah, yang tadi itu X1, karena kita misal mencari iterasi pertama ya. Jadi X1 sama dengan X0 dikurang Fx0 dibagi F aksen 0. Itu untuk persamaan iterasi pertama ya. Untuk selanjutnya juga sama. Jadi tinggal turun aja. Misal kita mau nyari iterasi kedua, berarti X2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 per F aksen 1. Nah, seperti itu. Lalu untuk kriteria penghentiannya itu ada di X baru atau iterasi barunya dikurangi X yang lama atau iterasi sebelumnya, turunan sebelumnya. Untuk syarat konvergensinya yaitu harus memiliki turunan kontinu di sekitar akar. Jadi ketika kita mencari iterasinya itu harus mendekati taksiran awalnya. Tuh. Nah, yang terakhir ada pemilihan taksiran awal. Jadi sebelum itu kita harus memilih taksiran atau bahasa ininya aproksimasi, inilah bahasa bagusnya.
untuk kita bisa mempercepat mencari hasil konvergensinya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Nah ini. Oke, yang selanjutnya ada keunggulan metode Newton-Raphson. Keunggulan yang pertama, konvergensi cepat. Metode ini dapat mencapai solusi dalam beberapa iterasi saja. Yang kedua, efisien dan keakuratannya yang tinggi. Solusi yang dihasilkan sangat akurat karena menggunakan turunan fungsi. Yang ketiga, fleksibilitas. Dapat diterapkan pada berbagai jenis persamaan nonlinear. Yang selanjutnya ada kekurangan metode Newton-Raphson. Kekurangan yang pertama, pemilihan taksiran awal. Jika taksiran awal X 0 terlalu jauh dari akar, metode ini bisa tidak konvergen atau menuju solusi yang salah. Yang kedua, perhitungan turunan. Memerlukan perhitungan turunan fungsi yang dapat menjadi rumit, terutama untuk fungsi kompleks. Yang ketiga, keterbatasan fungsi. Hanya dapat diterapkan pada fungsi yang memiliki turunan kontinu di sekitar akar. Yang selanjutnya ada implementasi algoritma metode Newton-Raphson. Yang pertama ada inisialisasi, tentukan taksiran awal, toleransi, dan jumlah interaksi maksimum. Yang kedua, iterasi. Hitung fx, turunan fx, dan x baru sama dengan x lama. Turunan x lama atau turunan x baru. Yang ketiga, cek konvergensi. Jika x baru kurang dari x lama lebih kecil dari toleransi, maka solusi ditemukan. Jika tidak, ulangi iterasi. Studi kasus penerapan metode Newton-Raphson. Yang pertama, masalah mencari nilai resistansi yang tidak diketahui dalam sebuah rangkaian listrik. Penerapan metode Newton-Raphson digunakan untuk memecahkan persamaan nonlinear yang mewakili hukum Kirchhoff dalam rangkaian tersebut. Hasil, nilai resistansi yang tidak diketahui dapat ditentukan dengan akurat menggunakan metode ini. Contoh penerapan metode Newton-Raphson. Oke, saya kali ini akan menjelaskan soal pertama. Kita diminta mencari akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 5 dengan titik pendekatan awal yaitu x0 sama dengan 3. Metode Newton-Raphson dipilih untuk menyelesaikan masalah ini, di mana pendekatan dilakukan dengan memperhatikan nilai fungsi dan turunan fungsi pada titik tertentu. Dengan metode ini, kita memerlukan beberapa iterasi untuk mendapati akar yang akurat. Yang pertama kita lakukan adalah definisikan fungsi dan turunannya. Yaitu fungsi yang diberikan kita definisikan fungsi dan turunannya. Pertama, di sini kita fungsi yang diberikan yaitu adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurangi 2x dikurangi 5. Lalu, turunan dari fungsi tersebut adalah turunan 1 x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 2. Nah, dengan mengetahui turunan fungsi, kita dapat menentukan perubahan nilai fungsi di sekitar titik tertentu dan membantu kita
memperhatikan letak akar dengan lebih cepat. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan titik pendekatan awal. Nah, titik pendekatan awal dipilih sebagai x0 sama dengan 3. Titik pendekatan awal mari kita tuliskan sebagai x0 sama dengan 3. Nah, kita lakukan iterasi yang pertama, yaitu kita menghitung nilai fungsi fx0 di titik awal. Sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 3 dikurangi 5 sama dengan 27 dikurangi 6 dikurangi 5 sama dengan 16. Nah, lalu kita hitung nilai turunannya. 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Nah, dengan nilai-nilai ini kita gunakan rumus Newton-Raphson untuk mendapatkan X1, yaitu X1 sama dengan X0 kurangi F X0 bagi F X0. Maka di sini kita masukkan sama dengan 3 kurangi 16 bagi 25 sama dengan 3 dikurangi 0,64. Maka kita dapatkan hasil 2,36. Nah, pada iterasi pertama, nilai X1 sama dengan 2,36 adalah pendekatan pertama kita terhadap akar persamaan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada iterasi kedua. Jadi sekarang kita lakukan langkah yang sama pada X1, yaitu 2,36. Mari kita jabarkan. Fx1 sama dengan 2,36 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2,36 dikurangi 5 kurang lebih sama dengan 3,4016. Nah, selanjutnya mari kita ke turunannya, yaitu X1 sama dengan 3 kali 2,36 pangkat 2 dikurangi 2 kurang lebih sama dengan 14,7088. Nah, dengan rumus yang sama kita dapatkan X2, yaitu X2 sama dengan X1 kurangi F X1 per F X1 turunan X1 kurang lebih sama dengan 2,36 dikurangi 3,4016 bagi 14,7088 sama dengan hasilnya 2,1287. Setelah iterasi kedua, kita mendekati akar dengan nilai X2, yaitu yang kita dapatkan hasil di sini 2,1287.
Selanjutnya saat ini saya akan menjelaskan iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga, kita lanjutkan dengan nilai X2 sama dengan 2,1287 yang tadi. Mari kita tuliskan. Nah, di sini Fx2 sama dengan 2,1287 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2,1287 dikurangi 5 kurang lebih sama dengan 0,3935. Selanjutnya kita ke turunannya. X2 sama dengan 3 kali 2,1287 pangkat 2 dikurangi 2 kurang lebih sama dengan 11,5885. Nah, dari rumus Newton-Raphson kita dapatkan X3-nya, yaitu X3 sama dengan X2 dikurangi F X2 bagi F turunan X2 kurang lebih sama dengan 2,1287 dikurangi 0,3935 bagi 11,5885. Maka saat ini kita mendapatkan hasil 2,0948. Nah, dengan 3 iterasi ini kita memperoleh nilai mendekati akar dari persamaan tersebut, yaitu sekitar X sama dengan 2,0948, yaitu di sini. Dengan pembulatan hingga 4 angka desimal. Metode Newton-Raphson memungkinkan kita untuk mendekati akar suatu persamaan dengan cepat melalui proses iteratif. Asalkan kita memilih titik awal yang cukup dekat dengan akar yang kita cari. Dalam contoh ini, setelah 3 iterasi yang telah saya sebutkan tadi, kita menemukan bahwa akar dari persamaan X3 kurangi 2X kurangi 5 sama dengan 0 mendekati nilai X, yaitu yang kita dapatkan hasil di sini. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kita diminta mencari akar dari persamaan Fx sama dengan sin X negatif X per 2 dengan titik pendekatan awal X0 sama dengan 2. Metode Newton-Raphson membantu kita mendekati akar persamaan melalui pendekatan iteratif, di mana kita menggunakan nilai fungsi dan turunan fungsi pada titik tertentu untuk menentukan titik pendekatan berikutnya yang semakin mendekati akar. Nah, yang pertama kita ada definisi fungsi dan turunannya. Fungsi yang diberikan adalah Fx sama dengan sin X negatif X per 2. Jadi sini kita ada fungsi turunan tersebut, yaitu F1 X sama dengan cos X negatif 1 per 2. Dengan mengetahui turunan fungsi, kita dapat memahami bagaimana nilai fungsi berubah di sekitar titik tertentu yang membantu kita memperkirakan letak akar dengan lebih akurat. Tentukan titik pendekatan awal, yaitu titik pendekatan awal adalah X0 sama dengan 2. Nah, di sini kita akan menghitung iterasi yang pertama. Hitung nilai fungsi Fx0. Fx0 sama dengan sin 2 negatif 2 per 2 kurang lebih sama dengan
0,9093 diambil 1 sama dengan negatif 0,0907. Nah, selanjutnya kita akan menghitung turunan fungsi yang pertama, yaitu f1 x0 sama dengan cos 2 negatif 1/2 kurang lebih sama dengan negatif 0,4161 dikurang 0,5 sama dengan negatif 0,9161. Dengan menggunakan rumus Newton-Raphson, kita hitung nilai X1. X1 sama dengan X0 negatif F X0 per F1 X0 sama dengan 2 negatif 0,0907 per negatif 0,9161 kurang lebih sama dengan 2 negatif 0,099 sama dengan 2,099. Nah, pada iterasi yang pertama ini, pendekatan kita mendekati akar dengan nilai X1 sama dengan 2,099. Nah, kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua menggunakan X1 sama dengan 2,099. Nah, kita tuliskan F X1 sama dengan sin 2,099 negatif 2,099 per 2 kurang lebih sama dengan 0,8636 dikurang 1,0495 sama dengan 0, negatif 0,1859. Nah, kita masuk ke turunan yang pertama. F1 X1 sama dengan cos 2,099 negatif 1/2 kurang lebih sama dengan negatif 0,5048 diambil 0,5 sama dengan negatif 1,0048. Nah, dengan rumus Newton-Raphson kita dapatkan X2 sama dengan negatif 1,0048. Nah, kita hitung lagi X2-nya. X2 sama dengan X1 diambil F X1 per F1 X1 kurang lebih sama dengan 2,099 diambil negatif 0,0
per negatif 1,0048 sama dengan 2,099 negatif 0,185 sama dengan 1,914. Nah, setelah iterasi kedua ini kita mendapatkan pendekatan dengan nilai 1,914. Nah, kita menemukan pendekatan X2 yaitu 1,914. Kita langsung saja ke iterasi ketiga. Ke iterasi ketiga yaitu kita tuliskan lagi X2 sama dengan 1,914. Nah, di sini kita F-nya dituliskan lagi teman-teman. F sama dengan Fx2 sama dengan sin 1,914 kurung negatif 1,914 per 2. Nah, kurang lebih sama dengan 0,9429. Diambil 0,957 sama dengan negatif 0,0141. Kita tuliskan turunannya. Turunan yang pertama F1 sama dengan F1 X2 sama dengan cos 1,914 untuk kurung negatif 1/2 kurang lebih sama dengan negatif 0,3922 diambil 0,5 yang menjadi negatif 0,8922. Nah, dengan menggunakan rumus Newton-Raphson kita hitung X3-nya. Yang tadi 0,8922 kita mencari X3-nya. X3 sama dengan X2 negatif F X2 per F1 X2 kurang lebih sama dengan 1,914 ambil negatif 0,0141 per negatif 0,8922 sama dengan 1,914 diambil 0,0158 sama dengan 1,8982. Nah, dengan demikian setelah 3 iterasi kita memperoleh pendekatan akar dari persamaan tersebut, yaitu sekitar X sama dengan 1,8982 dengan pembulatan hingga 4 angka desimal. Yaitu metode Newton-Raphson memungkinkan kita mendekati akar suatu persamaan dengan lebih cepat melalui pendekatan iteratif. Dalam contoh ini dengan memilih titik awal yaitu X0 sama dengan 2, kita mendekati akar persamaan sin X negatif X per 2 sama dengan 0 dan menemukan bahwa setelah 3 iterasi nilai mendekati akar adalah X sama dengan 1,8982. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang nomor 3, di mana soalnya itu fx-nya itu pangkat x dikurang 3x kuadrat dengan pendekatan awalnya atau taksirannya itu 1.
Nah dari soal ini kita turunin dulu si ininya, akhirnya kita ketemu hasilnya yaitu x min 6x. Nah lalu kita akan mencari iterasi pertamanya, iterasi yang pertama, dimana dengan rumusnya yaitu x sama dengan x0 dikurangi fx0 per f aksen 0. Kita masukkan itu S1 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 2, akhirnya kita ketemu 2,7183 dikurangi 3 sama dengan min 0,2817. Untuk iterasi pertamanya sudah. Kita masuk ke iterasi yang kedua. Tuh, kita masukkan seperti tadi. Nah karena x nya itu sudah ketemu, kita pakai yang ini, kita masukkan di atas ini. Oh maaf, belum. Ternyata kita masukkan dulu si ininya. Salah. Kita masukkan hanya 1 dikurangi dengan ini 0,2817 dikurangi per hasilnya itu setelah dihitung menggunakan tadi ketemu hasilnya min 3,2817. Kita jumlah akhirnya ketemu hasilnya 0,9142. Nah ini untuk iterasi pertama. Salah. Kita masuk ke iterasi yang kedua. Nah ini biar tidak. Nah, iterasi kedua itu tadi kita masukin si 0,19 ini 0,9142 kurangi untuk f aksen fx1 itu ketemu di min 0,0110 per untuk f aksen x1 nya yaitu ketemu di 2,9896. Sejumlah hasil akhirnya adalah 0,9105 untuk iterasi kedua. Lalu iterasi ketiganya kita masukkan si ininya di rumus awal yang x2 kan 0,9105 dikurang fx2 nya setelah kita hitung itu kita ketemu di hasilnya min 0,0001 per min untuk f aksen x2 nya setelah dijumlah hasilnya adalah min 2,9776. Lalu kita hitung akhirnya hasil akhirnya adalah 0,9104. Nah karena tadi si taksiran awalnya adalah 1 dan kita ketemu di hasilnya itu di iterasi yang ketiga ini, karena di iterasi yang ketiga ini yang paling mendekati nilai si awalnya ini, taksiran awalnya. Kenapa? Karena si iterasi ketiga ini nilainya konvergen. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan,
Metode Newton-Raphson adalah teknik numerik yang efektif untuk menemukan akar-akar persamaan non-linear. Yang kedua, dasaran. Pemahaman yang baik tentang konsep dan implementasi metode ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kami kelompok 2 memohon maaf seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.